Ini adalah amanah. Melindungi pekerja merupakan panggilan yang mulia untuk kami. Bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang perjuangan menjalankan roda kehidupan. Karena kami ingin terus memberikan apa yang menjadi mimpi besar anak-anak kami. Kerja keras untuk keluarga demi masa depan yang bebas cemas. Terima kasih karena telah melindungi kami sebagai tulang punggung keluarga. Amanah besar yang diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan mendorong kami terus berinovasi. Apapun resikonya, Kecelakaan kerja bisa jauh dari keluarga, kehilangan mata pencarian, Hari tua yang tak berdaya. Bahkan kehilangan nyawa sekalipun. kami berdiri di sini untuk membawa arti bagi keluarga. Negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk mewujudkannya. Perlindungan pekerja sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali hadir bersama saya Lista Mutiasari dalam program Ngopi Ngobrol Pintar. Dan kali ini kita akan membahas seputar pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja di Kota Madiun. Baik, pemirsa, penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. BPJS Ketenagakerjaan memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan. Di Kota Madiun bersinergi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun terus berupaya untuk mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan, dan mensejahterakan seluruh pekerja. Salah satunya adalah dengan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian atau JKK-JKM. Nah, kali ini kita akan membahas seputar jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja di Kota Madiun bersama dengan dua narasumber yang begitu luar biasa. Kita sapa dulu satu persatu. Yang pertama adalah Ibu Harum Kusumawati, Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun. Apa kabar Bu Harum? Baik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Lisa. Baik, dan yang kedua adalah Bapak Anwar Hidayat, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun. Apa kabar Pak Anwar? Kabar baik Mbak Lisa. Kabar baik juga. Baik. Nah, kali ini kita akan membagikan sedikit banyak informasi begitu ya tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja di Kota Madiun begitu. Izin Ibu saya ke Bapak dulu, Pak Anwar. Pak Anwar, jadi sebenarnya BPJS Ketenagakerjaan itu seperti apa begitu? Mungkin masyarakat yang ada di rumah ada yang belum mengenal begitu ya tentang BPJS Ketenagakerjaan. Silahkan. Iya, makasih Mbak Lisa. BPJS Ketenagakerjaan itu adalah badan hukum publik yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah Indonesia. Kita menyelenggarakan beberapa kegiatan, terutama untuk program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan ada jaminan kehilangan pekerjaan. Ini memungkinkan untuk kita secara negara hadir jika memang terjadi hal-hal risiko sosial kalau peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami risiko yang tadi saya sebutkan. Jadi tidak lagi karena terjadi hal tersebut jadi masyarakat jadi
miskin baru karena mereka kehilangan pekerjaan mungkin atau meninggal dunia atau berhenti bekerja. Jadi intinya itu untuk jaminan sosial kepada masyarakat begitu ya. Masyarakat pekerja atau seperti apa nih Pak? Atau siapa saja sih sebenarnya yang bisa menjadi peserta dari BPJS Ketenagakerjaan ini? Ya, dari pemerintah sebenarnya kita pingin seluruh pekerja itu bisa terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pekerja itu ada pekerja formal, ada pekerja informal, ada pekerja yang bekerja di jasa konstruksi, dan satu lagi mungkin pekerja migran Indonesia. Ini menjadi bagian yang harus kami lindungi karena dari itu mereka ada risiko yang mungkin terjadi ketika mereka beraktivitas dalam kegiatan pekerjaan. Baik, termasuk dari perusahaan dan pemerintah daerah juga atau seperti apa nih Pak? Kalau dari perusahaan, di perusahaan itu memang menjadi bagian dari kita untuk melindungi. Jadi perusahaan itu punya kewajiban melindungi tenaga kerjanya dengan beberapa aturan. Misal untuk kecelakaan kerja nanti dibagi menjadi tanggung jawab perusahaan. Kemudian jaminan kematian menjadi tanggung jawabnya perusahaan. Ada jaminan hari tua, ini dibagi dua, tanggung jawabnya perusahaan dan tenaga kerja. Kemudian juga jaminan kehilangan pekerjaan juga seperti itu. Baik, saya ke Bu Harum sekarang. Tadi Pak Anwar mengatakan bahwa ada perusahaan dan juga pemerintah daerah juga yang turut ambil bagian begitu ya sebagai peserta. Mengapa Bu ya kira-kira perusahaan dan pemerintah daerah ini begitu ya wajib mengikut sertakan pekerjanya agar bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Rista dan seluruh pemirsa CTV. Memang ini merupakan bentuk kepedulian dari pemerintah terhadap para pekerja. Nah, dan ini sudah diamanahkan di dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial pada pasal 15. Di situ diamanahkan bahwa pemberi kerja itu secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya. Setelah undang-undang itu terbit, ditindaklanjuti lagi dengan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program JKK-JKM, di mana di pasal 4 disebutkan bahwa setiap pemberi kerja ini wajib secara bertahap mendaftarkan dirinya dan pekerjanya. Kemudian ditindaklanjuti lagi dengan instruksi presiden. Nah, jadi ini banyak sekali aturan yang dasar hukumnya untuk harus mengikut sertakan pekerjanya di dalam jam sostek ini. Ditindaklanjuti dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jam sostek dan diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk menyusun dan menetapkan regulasi termasuk mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jam sostek ini. Dan kemarin terakhir Menteri Dalam Negeri juga bersurat mengingatkan lagi kepada seluruh kepala daerah termasuk gubernur, bupati, wali kota agar segera menyusun kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk program jam sostek ini, utamanya untuk apa? Untuk upaya menekan angka kemiskinan. Baik, jadi sudah ada aturannya, sudah jelas begitu ya, berlapis-lapis begitu ya, berlapis-lapis. Jadi sebenarnya untuk perusahaan sendiri harusnya sudah mentaati aturan tersebut begitu ya Bu ya. Baik. Saya ke Pak Anwar lagi Pak. Jadi itu artinya tidak hanya pekerja kantoran saja nih Pak yang sebagai peserta agar ada jaminan sosialnya begitu atau bagaimana nih? Iya, betul tadi. Ruang lingkup peserta BPJS Ketenagakerjaan itu bukan cuma pekerja kantoran. Kita banyak seluruh pekerja itu menjadi bagian yang memang harus kami lindungi. Ada pekerja formal tadi, kalau pekerja kantoran itu kan formal. Baik. Ada pekerja informal, bukan penerima upah. Kalau bahasa di BPJS Ketenagakerjaan itu bukan penerima upah. Ada juga tadi pekerja migran Indonesia dan pekerja konstruksi. Nah, kami mungkin bisa memberikan beberapa contoh untuk pekerja bukan penerima upah atau pekerja informal yang selama ini mungkin
Kalau ingat BPJS Ketenagakerjaan waktu jam sostek, kita kan memang cenderung lebih ke pekerja formal. Nah sekarang pekerja informal, pekerja bukan penerima upah seperti nelayan, tukang parkir, tukang ojek, sopir, petani, dan lain-lain itu bisa menjadi bagian yang kita lindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi bukan cuma yang kerja di perusahaan, bukan di kantoran, bukan hanya karyawan saja, begitu ya. Tapi seluruh pekerja yang punya aktivitas ekonomi bisa terdaftar dalam program BPJS. Baik, menarik ya Pak ya, karena mungkin banyak sekali masyarakat yang belum tahu begitu ya. Ternyata pedagang juga, termasuk tukang parkir. Di sini juga banyak sekali jasa seperti jasa laundry itu juga termasuk juga Pak? Termasuk juga ya sebenarnya ya. Tapi mungkin banyak masyarakat yang belum tahu begitu. Saya ke Bu Harum sekarang. Jadi bentuk dukungan pemerintah Kota Madiun termasuk dalam hal jaminan sosial ini begitu seperti apa sih Bu sebenarnya? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, karena sudah diamanahkan di undang-undang, kemudian ada PP, ada Inpres. Nah, pemerintah Kota Madiun menindaklanjuti juga dengan membuat peraturan daerah untuk memayungi program ini agar dapat dilaksanakan di Kota Madiun. Jadi pemerintah Kota Madiun pada tahun 2020 itu sudah membentuk Perda nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan program JKK-JKM ini. Dan pada waktu itu masih dikenal dengan program Siaga Kita. Nah, Siaga Kita kemudian seiring berjalannya waktu dalam rangka perluasan kepesertaan, karena pada waktu Siaga Kita itu kita masih terbatas, hanya kurang lebih 5.000 peserta. Ya, kurang lebih 5.000 peserta. Kemudian untuk memperluas cakupan sesuai yang diamanahkan dalam Undang-Undang PP dan Inpres, pemerintah Kota Madiun ini menerbitkan Perda pengganti Perda nomor 6 tahun 2020 menjadi Perda nomor 7 tahun 2023 tentang penyelenggaraan program JKK-JKM. Nah, di situ sasarannya diperluas. Jadi kita di Perda ini menambah sasaran, yaitu pertama Ketua RT RW, kemudian pegawai non ASN dan pekerja rentan yang masuk di TKS. Nah, jadi kita sudah dengan Perda ini sudah lebih banyak cakupannya dibanding dengan pada waktu masih menggunakan Perda yang 6 tahun 2020. Sebelumnya ada program namanya apa tadi Bu? Siaga Kita begitu. Kemudian sekarang berubah menjadi Pro JKK-JKM karena cakupannya lebih luas begitu ya. Jadi sejak tahun berapa Bu kira-kira yang JKK-JKM ini? 2023. Tahun 2023. Baik. Jadi sejak tahun 2023 nih pemirsa yang ada di rumah khususnya di Kota Madiun begitu ya, informasi juga. Sekarang ada namanya program JKK-JKM begitu ya Bu ya. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian begitu. Mungkin saya ke Bu Harum lagi. Sebenarnya program ini seperti apa sih Bu? Apa bedanya dengan program yang sebelumnya selain tadi cakupannya begitu ya? Iya, kalau program Siaga Kita kemarin memang segmennya masih terbatas. Nah, kemudian ini kita meluaskan dengan menjadi 2 segmen. Yang pertama yaitu segmen penerima upah. Yang kedua adalah segmen bukan penerima upah. Nah, di dalam program JKK-JKM ini dari tadi yang awalnya hanya 5.000 tadi, sekarang sudah 16.803 peserta. Nah, jadi yang dalam segmen penerima upah kita jumlahnya sudah 7.690 peserta, sedangkan segmen bukan penerima upah kita sudah mencapai angka 9.113 peserta yang dibayarkan iurannya oleh pemerintah Kota Madiun. Oleh pemerintah Kota Madiun. Jadi tidak usah khawatir begitu ya bagi masyarakat ya. Bentuk kepedulian dari pemerintah Kota Madiun untuk menjamin para pekerja yang ada di Kota Madiun. Kalau untuk segmen bukan penerima upah itu memang kita batasi harus masuk dalam DTKS. Oh, baik. Saya ke Pak Anwar sekarang. Nah, Pak Anwar, sebelumnya di pemerintah Kota Madiun ada namanya program Siaga Kita. Kemudian sekarang JKK-JKM. Cakupannya lebih luas nih Pak. Kalau menurut Pak Anwar sendiri seperti apa nih adanya perkembangan pelayanan kepada masyarakat ini, salah satunya program ini begitu? Iya, kami dari BPJS Ketenagakerjaan pastinya mengucapkan terima kasih banyak ke pemerintah daerah karena dukungan dari pemerintah daerah itu semakin banyak pekerja di Madiun ini yang bisa kita lindungi.
perluasan dari siaga kita ke proyek KKJKM itu membuka ruang. Akhirnya dari mulai sekitar 5.000 sekarang sudah hampir 16.800 tenaga kerja yang dilindungi dari anggarannya APBD pemerintah Kota Madiun seperti itu. Nah, banyak yang bisa kami dapat dari situ. Artinya kami berharap sebenarnya semua pekerja di Kota Madiun ini menjadi dapat kita lindungi kalau terjadi hal-hal seperti kecelakaan kerja, kematian, meninggal dunia dan lain-lain, itu menjadi bagian yang bisa kami lindungi. Bantuan dari pemerintah Kota Madiun, regulasi, dukungan anggaran itu sangat kami ya surprise lah, maksudnya itu menjadi sangat kami apa ya kalau kita bilang menjadi bagian yang sangat mendukung kami dalam perluasan tenaga kerja di Kota Madiun ini, seperti itu. Baik, mungkin Pak, di perusahaan di luar sana begitu ya, masih ada yang belum mengikutsertakan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan begitu. Mungkin juga ada yang belum paham, tapi mungkin juga ada yang tidak aware begitu ya dengan para pekerja begitu ya. Menurut Pak Anwar sendiri seperti apa nih Pak? Karena mungkin begitu ya, saya juga tidak tahu datanya seperti apa. Masih ada perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan. Iya, ini menjadi salah satu tantangan bagi kami di BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan edukasi ke mereka, ke seluruh pekerja, seluruh pemberi kerja. Kalau perusahaan memang ada kewajiban yang mereka harus jalankan. Jika mereka tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, itu ada sanksi yang akan dikenakan ke perusahaan. Tapi kalau yang pekerja informal selama ini yang tadi bukan penerima upah, itu masih dalam tahap kesadaran mereka gimana caranya mereka bisa terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan untuk bisa mengedukasi salah satunya seperti ini. Kami dengan pemerintah daerah, dengan instansi lainnya, kami lakukan sosialisasi, edukasi, pendekatan agar seluruh pekerja di Kota Madiun ini bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan bisa dilindungi di situ. Jadi mungkin ada bagian-bagian yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Kalau pekerja formal itu tanggung jawabnya si pemberi kerja, perusahaan tadi. Nah, kalau untuk bukan penerima upah, dia bisa daftar sendiri atau ada bantuan dari pemerintah daerah atau dari yang lain seperti itu, atau dari CSR dari perusahaan-perusahaan seperti itu. Baik, saya ke Bu Harum. Kalau tadi ada penerima upah dan juga bukan penerima upah begitu ya Bu. Jadi jumlah pesertanya ini seperti apa? Apakah ada peningkatan dan lebih banyak mana nih Bu antara penerima upah dan bukan penerima upah atau informal begitu? Silakan. Kalau tadi bedanya siaga kita sama proyek KKJKM ini Mbak ya, pada waktu siaga kita kemarin memang kita fokusnya ke penerima upah, bukan penerima upah, tapi karena sudah diamanahkan di undang-undang dan peraturan pemerintah, maka kita memperluas cakupan tadi menjadi termasuk yang penerima upah pun itu kita cover. Kemudian kalau kepesertaannya sudah jelas tadi meningkat, yang siaga kita kemarin baru mencapai sekitar 5.000, kemudian yang KKJKM tadi kita sudah hampir 16.000 lebih, ya 16.000 sekian. Kemudian kalau yang penerima upah itu segmennya adalah pegawai non ASN, kemudian ketua RT, ketua RW, kemudian Satlinmas, Linmas yang ansip itu kemudian kader kesehatan, kemudian juru kunci makam. Juru kunci makam juga termasuk tercover ini ya Bu ya? Juga. Baik. Ya. Syaratnya ini ya, dia kalau yang penerima upah itu dia syaratnya harus dia merupakan mitra dari pemerintah Kota Madiun dalam masa pekerjaannya, kemudian dia ada SK. Ada SK-nya. Kemudian penjaga tempat ibadah itu juga masuk, kemudian pekerja sosial masyarakat. Baik. Jadi cakupannya sangat luas begitu luas. Kemudian untuk yang bukan penerima upah, ya ini yang sangat besar jumlahnya. Kita sudah membayarkan iuran kepada BPJS itu untuk 9.000 lebih.
9.000 lebih untuk di Kota Madiun ini. Baik. Itu ada pedagang. Pedagang itu ada 3.000 lebih yang kita cover. Kemudian UMKM, kemudian buruh harian, kemudian pembantu rumah tangga. Baik. Kemudian pembantu rumah tangga itu maksudnya yang apa? Kayak pembantu rumah tangga yang mungkin pocokan kayak gitu ya. Nah, harapannya nanti kalau pembantu rumah tangga yang dia menetap ya, ya dibayar oleh yang memberi pekerjaan, harapannya betul. Iya. Kemudian ojek online, kemudian sopir ojek yang konvensional itu juga kita cover. Kemudian petani, sopir, kemudian tukang becak, penjahit, juru parkir, peternak, laundry, termasuk jasa-jasa lainnya itu juga kita cover. Syaratnya adalah mereka penduduk Kota Madiun, kemudian dia masuk dalam DTKS. Masuk dalam DTKS. Baik, jadi sampai dengan lapisan bawah ini juga tercover oleh ini ya, JKK JKM ini. Begitu. Baik. Nah, Bu Harun dan juga Pak Anwar, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Ngopi Ngobrol Pintar. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Pemerintah Kota Madiun berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK serta Jaminan Kematian atau JKM. Sesuai namanya, program ini memberikan dukungan finansial kepada terjamin yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja maupun tidak disebabkan karena kecelakaan kerja yang didistribusikan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat, pemerintah Kota Madiun memperluas sasaran program JKK JKM dengan menambahkan pekerja rentan, ketua RT dan RW se-Kota Madiun, mitra pemerintah Kota Madiun, serta tenaga non-ASN di lingkup pemerintah Kota Madiun sebagai peserta program JKK JKM. Adapun manfaat program JKK antara lain mendapatkan biaya perawatan dan pengganti upah bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja sampai dapat bekerja kembali. Apabila penerima manfaat tersebut meninggal dunia, ahli waris akan mendapatkan santunan serta beasiswa untuk 2 orang anaknya. Sedangkan manfaat program JKM antara lain santunan berkala, biaya pemakaman, serta beasiswa pendidikan untuk anak dari penerima manfaat yang telah memiliki masa iuran paling singkat 3 tahun. Dengan ketentuan, penerima manfaat meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian merupakan sebuah langkah proaktif sekaligus bukti nyata kehadiran dan kepedulian pemerintah Kota Madiun untuk meningkatkan kualitas hidup warga masyarakatnya agar siklus hidup di Kota Madiun terkendali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngopi Ngobrol Pintar, dan kami masih membahas seputar pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja di Kota Madiun bersama 2 narasumber yang begitu luar biasa, yaitu Bapak Anwar Hidayat, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun, dan Ibu Harum Kusumawati, Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun. Baik, saya ke Bu Harum lagi. Bu Harum tadi sebelum jeda Bu Harum sudah menjelaskan yang tercover siapa saja begitu ya, mulai dari yang penerima upah, kemudian bukan penerima upah yang ternyata juga banyak sekali, sekian ribu tadi ya Bu, yang mulai pedagang sampai dengan ART ya, asisten rumah tangga juga termasuk juga. Caranya gimana Bu sekarang? Mungkin masyarakat yang ada di rumah ini masih banyak yang belum daftar begitu ya, caranya seperti apa? Ya, sebetulnya kalau pendaftaran itu kalau yang dijamin oleh pemerintah tadi, bisa datang ke kami, ke Dinas Tenaga Kerja KUKM. Alamatnya Jalan Bolodewo nomor 8. Baik. Di situ akan kami pandu karena ada persyaratan-persyaratan yang harus dicukupi. Kalau mereka mandiri tentu saja bisa lewat BPJS Ketenagakerjaan, kemudian ada aplikasinya juga ya Pak ya. Nah, kemudian tentu saja tadi ada persyaratan ya. Kalau ingin mendaftar, nah, itu pertama tadi yang saya sampaikan,
harus masuk di TKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Baik. Kemudian ber-KTP dan berdomisili di Kota Madiun. Kemudian memiliki kegiatan ekonomi. Ya, tadi kan mereka semua punya pekerjaan tadi. Ya. Yang non formal tadi. Kemudian berusia minimal 18 tahun dan maksimal 65 tahun. Maksimal 65 tahun. Oh, maksimal. baik. Ya. Kemudian tentu saja harus mengisi formulir pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Dan nanti datang ke kantor kami, nanti akan kami pandu, kami bantu untuk cara mengisi formulirnya. Oh, baik. Jadi bagi warga Kota Madiun yang memiliki ekonomi tadi ya Bu ya, kegiatan ekonomi. Nah itu tadi, silahkan kalau misalnya belum sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, silahkan datang ke kantor Dinas Tenaga Kerja, Jalan Bolodewo nomor berapa tadi Bu? 8. Nomor 8 Kota Madiun. Di sana nanti akan dipandu ya Ibu ya. Jadi tidak perlu khawatir, saya harus gimana, datang saja begitu ya, silahkan begitu. Saya ke Pak Anwar. Tadi sedikit tadi, kalau yang untuk yang penerima upah, itu sudah ditentukan kriterianya, jenis pekerjaannya apa saja di dalam Perda nomor 7 tahun 2023. Yang saya sampaikan tadi untuk yang bukan penerima untuk yang upah. bukan penerima upah yang begitu penerima ya. upah, yang non ASN, RT RW dan lain-lain tadi itu sudah ditentukan di Perda nomor 7 tahun 2023. Oh baik, karena ada hubungannya dengan pemerintah Kota Madiun begitu ya. Baik. Ke Pak Anwar, Pak tadi Bu Harum mengatakan bahwa nanti kalau daftarnya yang mandiri bisa ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini bagaimana prosedurnya? Apakah sama atau seperti apa nih? Iya, jadi kita bagi sebenarnya pendaftaran yang dari pemerintah itu dikawal sama Dinas Tenaga Kerja. Baik. Kami juga menyediakan kanal untuk pendaftaran mandiri. Oh baik. Nah, kanal pendaftaran mandiri itu satu bisa datang ke BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, kami juga punya aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh calon peserta untuk bisa mendaftarkan secara mandiri. Ada jam sostek mobile di situ. Kemudian juga kami buka kanal-kanal pendaftaran mandiri nih. Ada di pos bisa, kemudian BRI bisa, dan di beberapa kanal pembayaran itu bisa mereka mendaftarkan mandiri untuk pekerja bukan penerima upah. Oh baik, seperti itu. Jadi misalnya datang ke BPJS pun juga silahkan, atau lewat aplikasi yang lebih mudah juga bisa. Baik, jam sostek mobile itu tadi ya. Mobile, benar. Baik, Pak. Kalau misalnya ada masyarakat nih yang ingin mendaftar begitu ya, tapi masih bertanya-tanya kira-kira manfaatnya apa nih JKK-JKM. Nah ini silahkan Pak Anwar, manfaatnya apa saja ketika seseorang ini bergabung begitu ya, atau menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan khususnya untuk JKK-JKM ini? Iya, program BPJS Ketenagakerjaan tadi ada 5 program. 2 program ini kecelakaan kerja dan kematian ini menjadi bagian penting dalam perlindungan bagi peserta. Kecelakaan kerja ketika mereka melakukan aktivitas pekerjaan dari mulai berangkat kerja nih, dari rumah keluar ke lokasi pekerjaan, kemudian dia bekerja, kembali lagi ke rumahnya, dalam ruang lingkup itu masuk dalam ranahnya kecelakaan kerja. Seperti itu. Jika dia terjadi kecelakaan di situ, maka si tenaga kerja bisa menggunakan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, tunjukkan kartunya atau KTP, nanti biaya pengobatan perawatannya menjadi tanggungan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk saat ini biaya pengobatan perawatan tidak dibatasi, sesuai dengan indikasi medis berapapun itu menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu. Sampai sembuh ya Pak? Sampai sembuh. Baik. Batasan untuk jaminan kecelakaan kerja itu ada 3, sembuh, kemudian sembuh dengan cacat, atau meninggal dunia. 3 ini. Kalau 3 ini belum terpenuhi, kami harus tetap untuk mengobati si peserta sampai 3 ini terpenuhi. Kalau tidak ya terus sampai berapa tahun pun menjadi tanggung jawab kami untuk seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi program JKK ini penting juga ya Pak ya, karena kebermanfaatannya juga luar biasa. Itu dia. Kalau program yang JKM seperti apa? Iya, JKM juga menjadi bagian yang cukup ini ya, bisa mengcover
kalau peserta kami, mohon maaf, meninggal dunia. Meninggal dunia, tenaga kerja meninggal dunia, maka ahli warisnya akan mendapat santunan sebesar 42 juta. Saya bagi dua sebenarnya. Jaminan kematian ini ada dua sebab. Ada meninggal karena kecelakaan kerja, ada meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Kalau meninggal kecelakaan kerja tadi yang waktu JKK tadi dia mengalami kecelakaan meninggal dunia dengan asumsi dia membayarkan iuran 16.800, maka ahli waris akan mendapatkan 70 juta ditambah beasiswa. Ada beasiswa juga untuk ahli warisnya. Ahli anak. Anak dari yang ahli meninggal waris, ini. betul. Oh, baik. Nah, itu untuk kecelakaan kerja yang meninggal dunia. Ada lagi yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Peserta BPJS Ketenagakerjaan, kemudian sakit misal, meninggal dunia, itu juga dapat santunan 42 juta. 42 juta. Dan kalau dia sudah jadi peserta kami selama 3 tahun, beasiswanya juga dapat. Beasiswanya juga dapat, meskipun itu bukan karena pekerjaan. Karena kecelakaan kerja. Nah, dari pemerintah daerah ini terima kasih Bu Harum bahwa pemerintah daerah ini sudah dari tahun 2020, 2021. Nah, peserta-peserta yang sudah terdaftar selama 3 tahun, kemudian mohon maaf meninggal dunia, maka hak beasiswanya nanti dapat ahli warisnya, dan udah kita bayarkan sebagian itu sudah kita bayarkan di situ. Baik. Jadi ini luar biasa sekali ya. Termasuk ketika mulai bekerja, tadi mengatakan bahwa mulai dari berangkat dari rumah, kemudian sampai pulang juga, kemudian ketika nanti ya mungkin ada kejadian meninggal dunia juga termasuk begitu ya. Ahli warisnya pun nanti juga termasuk mendapatkan, untuk anak mendapatkan beasiswa. Ya, luar biasa. Nah, sekarang ke Bu Harum. Bu Harum, apakah di Kota Madiun ini khususnya di tahun 2024 mungkin begitu ya, apakah sudah ada kasus, ada penerima upah atau bukan penerima upah yang menerima santunan dari JKM ini? Ya, alhamdulillah betul yang disampaikan Pak Anwar tadi. Memang program JKM ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Yang kemarin pada waktu petugas Linmas itu ada yang bertugas di TPS ya Pak ya, di TPS pada waktu Pilpres kemarin. Oh baik, awal tahun kemarin ya. Itu ya. Itu pada waktu beliau melaksanakan tugas, beliau meninggal. Oh baik. Nah, jadi beliau masuk di dalam kategori yang meninggal karena kecelakaan kerja. Dan alhamdulillah beliau sudah masuk program JKM yang dibayarkan iurannya oleh pemerintah Kota Madiun. Dan pada waktu itu dengan cepat ya, tidak lama ya Pak Anwar ya, langsung dibayarkan santunannya oleh BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 127 juta. 127 juta. Dan karena Linmas ini sudah kami daftarkan di program JKM itu lebih dari 3 tahun, sehingga anaknya putri 2 orang itu mendapat beasiswa sampai perguruan tinggi. Sampai perguruan tinggi. Oh baik. Nah ini merupakan salah satu upaya untuk mengentas kemiskinan. Kemudian jangan sampai masyarakat itu jatuh ke jurang kemiskinan karena kepala keluarganya meninggal. Jangan sampai terus istrinya bagaimana, anaknya bagaimana. Jangan sampai putus sekolah. Nah ini salah satu manfaat mengikuti jam sostek ini adalah antara lain ini, jangan sampai jatuh ke jurang kemiskinan. Dengan dapat santunan 127 juta, ibunya tadi bisa berusaha. Nah, sebagai mungkin bantuan modal juga, begitu ya? Modal, dia bisa berwirausaha, dia bisa berjualan di rumah atau membuat makanan dititipkan ke tetangganya, dia bisa eksis akhirnya. Dan anaknya pun tidak khawatir karena mereka terjamin sampai perguruan tinggi, sampai lulus ya Pak? Iya, sampai lulus perguruan tinggi ya. Jadi ini posisinya anaknya masih apa nih? SD, SMP? Ada yang SMP, ada yang SD ya Pak? SD ya. SD dan SD. Putri semua kebetulan. Putri semua. Dan kemarin pada waktu di Surabaya, waktu penyerahan penghargaan Paritrana ya Pak, dan Kota Madiun juga mendapat penghargaan karena terbaik Jawa Timur tahun 2019
23 kemarin. Ya, itu salah satu apresiasinya seperti itu karena kepedulian dari pemerintah Kota Madiun. Luar biasa, luar biasa. Saya juga turut mengapresiasi ini kepada pemerintah Kota Madiun begitu ya, karena ada program ini jadi apa ya, membantu siklus hidup masyarakat juga ya Ibu ya, karena ketika kepala keluarganya sudah tidak ada, kemudian nanti keluarga yang ditinggalkan ini tidak perlu khawatir karena pemerintah Kota Madiun ikut membantu begitu ya. Wah, pemerintah Kota Madiun hadir begitu ya di tengah-tengah mereka. Baik, ke Pak Anwar ini bagaimana Pak? Ini bentuk apresiasi kepada pemerintah Kota Madiun yang begitu luar biasa begitu ya. Salah satunya kemarin yang anggota Linmas sudah almarhum begitu ya, anggota keluarganya juga ikut dipedulikan begitu ya, karena adanya iuran dari pemerintah Kota Madiun dalam program JKK JKM ini. Bagaimana Pak mengapresiasi pemerintah begitu? Iya, artinya gini, kami dari BPJS Ketenagakerjaan secara kelembagaan memang sangat terbantu dengan pemerintah Kota Madiun ini. Perda tadi sudah jalan, kemudian perwal juga sudah ada, dan bantuan iuran untuk pekerja juga ada. Artinya ini menjadi bagian yang apresiasi ini bertingkat. Kemarin dari provinsi, kemudian juga tahapan sampai di kantor di pusat juga ada apresiasinya. Dan kita berusaha sebenarnya untuk bisa terus bisa meningkatkan lagi nih untuk kepesertaan di Kota Madiun. Dengan bantuan Dinas Tenaga Kerja, pemerintah daerah, mudah-mudahan semakin banyak lagi yang bisa kita lindungi program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja-pekerja di Kota Madiun. Karena kebermanfaatannya begitu luar biasa. Seperti yang dikatakan oleh Bu Harum tadi, jangan sampai jatuh dalam jurang kemiskinan itu tadi ya, bisa untuk permodalan juga, anak-anaknya bisa disekolahkan juga begitu ya. Jadi keluarga yang ditinggalkan tidak perlu khawatir begitu ya. Baik, Ibu melihat kemarin salah satu contohnya yang anggota Linmas ini, tanggapan dari masyarakat seperti apa nih dengan adanya program ini, Bu? Ya, tentu saja masyarakat sangat mengapresiasi ya dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Madiun, karena pemerintah Kota Madiun ini sangat peduli terhadap masyarakat. Dan tentu saja ini tidak lepas dari dukungan dari legislatif, karena kami mengawal menyusun perda dulu, ini juga bersama legislatif, dukungan dari DPRD Kota Madiun, kemudian masyarakat juga sangat mengapresiasi karena sangat dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat. Dan harapan dari masyarakat ini kemarin disampaikan di kami di beberapa kesempatan pada waktu musrembang dan forum-forum lainnya, agar program ini terus berjalan dan berharap mereka cakupannya diperluas. Nah, dan alhamdulillah pemerintah Kota Madiun juga konsisten dalam menyelenggarakan program ini, dan insya Allah 2025 program ini masih tetap ada tetap berjalan terus, tetap berjalan terus begitu ya. Baik, Pak Anwar, mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat mungkin ya yang masih ragu-ragu begitu ya Pak ya, kira-kira ini bermanfaat atau tidak sih gitu ya. Padahal ketika ada program JKK JKM, pemerintah Kota Madiun pun juga turut hadir di sini ya, membayarkan iuran tersebut ya. Tapi dengan catatan ya daftar dulu gitu ya, betul ya Bu ya. Bagaimana nih Pak Anwar? Iya, mungkin gini, beberapa manfaat itu sudah bisa dirasakan oleh peserta, baik manfaat kecelakaan kerja, kemudian manfaat jaminan kematian, ada juga pensiun dan lain-lain. Ini sudah sering kami komunikasikan bersama pemerintah daerah, terutama di situ agar masyarakat tahu nih, jangan sampai asumsinya saya bayar iuran saja, tapi apa nih manfaat buat kami? Nah, manfaat itu sudah kita jelaskan, dan kami adalah badan penyelenggara yang dibentuk oleh pemerintah. Artinya ini jadi bagian kami untuk terus mendukung masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan agar bisa segera terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kita dalam tanda kutip hitung-hitung tadi iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk bukan penerima upah itu yang paling kecil hanya 16.800 sebulan. Satu bulannya. Satu bulan 16.800. Jadi
Kalau 16.800 kita bagi 30 hari, artinya sehari itu tidak sampai 600 rupiah. Dia menjamin kecelakaan kerja sama kematiannya. Kalau kematian itu 24 jam ditanggung. Karena tadi meninggal apapun selain karena kecelakaan kerja itu jadi tanggungan BPJS Ketenagakerjaan dengan santunan 42 juta. Baik, itu artinya dengan 600 rupiah per hari begitu ya, bisa menjamin dirinya sendiri dan juga keluarganya. Gitu ya? Iya. Kalau keluarganya itu imbas dari JKM-nya. Iya. Nah, itu dia. Jadi untuk memikirkan jangka panjangnya mungkin seperti itu ya Ibu dan juga Bapak ya. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu, masih ada satu segmen lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Ngopi Ngobrol Pintar. Masa depannya anakku pripun ngoten lho. Bapak iki enek, kula wis pikir kacang. Piye iki anakku piye iki ngoten kula putrep kula lali nang maneh. Nama saya Rindu Astuti. Hari waris dari Pak Giono. Alamannya Ngegeng. RT 10, RW 3, Madiun. Isa itu bidalking rumah jago kok jago di BPS, terus pulang itu jam 1, kuduke kontangi jam 3 lah, Pak kepagiin jam 4 baru bangun, terus mandi, terus nggak pamit apa, terus kula sibuk mau masak buat makan anak-anak sekolah itu toh. Nama saya Sintia Waisirana, sekolah di SMP 9 Madiun, kelas 9. Budal ini kebetulan pamit juga nih buatan pamit kami belum jangan budal ngoten. Katanya ayah nggak ada, saya kaget. Dan itu ayah itu pergi ke tugas di TPA Senang itu tidak pamit saya. Sudah rencana sama ayah itu udah bilang kalau mau sekolah di sini, ini udah rencana sih. Mau jadi poluan. Lalu misalnya are-are juga dah dulur tapi saat itu juga BPJS itu kesini ngasih tahu kalau dapat santunan itu sama biaya siswa sampai kuliah. Yang bagiannya kedua orang tua aku sampai sekolah tinggi dan bisa bagain ayah juga. Aku juga bahwa punya ayah bertanggung jawab. Saya atau santunan itu ya senang ya, masih bisa bantu anakku sekolah gitu loh Mbak. Terus apa itu ya terima kasih. Sejahtera, bebas cemas. Ya pemirsa, ada masih bersama kami dalam program Ngopi Ngobrol Pintar, dan kami masih membahas seputar pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja di Kota Madiun bersama dua narasumber, Bapak Anwar Hidayat, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun, dan Ibu Harum Kusumawati, Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun ya. Baik, tadi di segmen sebelumnya sudah menarik sekali begitu ya perbincangan kita, karena ternyata juga saya baru tahu ya kalau misalnya pemerintah Kota Madiun ini begitu peduli begitu ya dengan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang memiliki kegiatan ekonomi begitu ya, dan sudah ada klaimnya, salah satunya yaitu tadi anggota Linmas begitu ya Bu ya, yang meninggal dunia dalam bekerja ketika Pilpres kemarin dan sudah dibayarkan untuk santunannya begitu ya, termasuk keluarganya juga menerima ahli warisnya dan anak-anaknya juga menerima beasiswa sampai dengan perguruan tinggi ya. Dan itu bukan hanya anggota Linmas ini saja, siapapun bisa menerima ini begitu ya kalau menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan di program JKK JKM ini begitu. Baik, saya ke Pak Anwar. Pak Anwar, untuk mungkin peserta sendiri ya Pak ya yang sudah
apa ya, dibayarkan manfaatnya totalnya ada berapa nih kok kalau di Kota Madiun, Bang? Oh iya, saya mungkin bagi dua nanti. Untuk yang dari pemerintah daerah ada proyek KKJKM, itu jaminan kematian yang sudah kami bayarkan sebanyak 87 peserta. 87 itu dari Januari sampai awal Desember kemarin. Di tahun 2024 ini ya? 2024 ini. Ini masih ada beberapa lagi yang pengajuan yang sedang proses verifikasi data. 87 itu total sekitar 3,6 miliar jaminan kematian yang kita bayarkan ke yang ahli sudah warisnya. dibayarkan ke ahli waris. Betul, Baik. sudah kita bayarkan ke ahli waris. Kemudian ada jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja itu ada 11 peserta yang mengalami kecelakaan kerja dengan biaya pengobatan perawatan sudah 214 juta yang kita bayarkan. Ada beasiswa juga ada 8 yang dari proyek KKJKM itu ada 8 anak yang sudah kita jalankan. Ini kalau beasiswa itu setiap 1 semester mereka mengajukan ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tahapannya semester ini nanti ngajukan semester 1, nanti semester kedua juga ngajukan lagi ke BPJS Ketenagakerjaan. Itu 8 orang dan sudah kita bayar sekitar 24 juta, 24,5 juta yang sudah kita bayarkan untuk beasiswa dari proyek KKJKM. Total untuk proyek KKJKM itu sudah 3,8 miliar yang kita bayarkan untuk santunan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, kemudian beasiswa bagi anak peserta. Seperti itu. Mungkin itu yang dari proyek KKJKM. Kami juga ingin menggambarkan bahwa manfaat itu juga didapat bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan di luar proyek KKJKM. Jadi ya tadi ada perusahaan yang terdaftar mandiri, pekerja bukan penerima upah yang terdaftar juga mandiri, itu total sudah hampir 55 miliar kami bayarkan untuk klaim jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kehilangan pekerjaan, dan jaminan pensiun. Yang terbanyak itu jaminan hari tua. Mungkin kalau Mbak lewat ke kantor kami itu di awal-awal bulan biasanya rame. Rame itu karena dia tenaga kerja berhenti kemudian mengajukan jaminan hari tua ke kantor. Ada juga yang mengajukan jaminan pensiun. Jaminan pensiun di situ. Ada juga yang jaminan kematian di awal-awal bulan itu biasanya rame. Nah, total kalau untuk jaminan hari tua itu sudah 2.624 dengan 43,7 miliar yang kita bayarkan untuk peserta yang ber-KTP Kota Madiun. Seperti itu. Dengan jumlah seperti itu, ada juga beasiswa. Kalau tadi kan beasiswa proyek KKJKM ada 8 orang. Nah, untuk keseluruhan dengan di luar proyek KKJKM itu sudah 253 anak yang mendapatkan manfaat beasiswa ya karena dalam tanda kutip orang tuanya meninggal dunia. Dengan total sudah 692 juta yang kami bayarkan beasiswanya ke anak ahli waris. Baik. Jadi ini jumlah klaim yang begitu besar begitu ya Pak ya, dengan adanya program mungkin JKK-JKM dan juga program yang lainnya begitu ya. Bu Harum bagaimana nih mengapresiasi dari program-program BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri begitu, karena ini jumlah klaimnya itu tidak kecil gitu ya, sudah banyak sekali khususnya di program Pro JKK-JKM ini. Silakan. Iya, memang betul kami selama ini menjalin kerjasama yang baik dengan BPJS Ketenagakerjaan dan harapannya saya kepada BPJS Ketenagakerjaan Pak Anwar ya, ini saya sampaikan di beberapa kesempatan juga agar nanti dipermudah klaimnya, dipermudah. Jadi kan kadang mereka juga ini ya dari berbagai macam latar belakang pendidikan, ya, cara mengurusnya bagaimana, dan alhamdulillah itu sudah ditindaklanjuti oleh BPJS. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini proaktif apabila ada yang meninggal karena kecelakaan atau dan meninggal bukan karena kecelakaan, itu petugas BPJS dengan
di Senaker itu langsung datang ke lokasi rumah duka dan dibantu ya Pak ya, dibantu cara mengajukan klaimnya seperti itu. Jadi harapan-harapan saya untuk perbaikan-perbaikan kemudahan pelayanan untuk masyarakat ini alhamdulillah sudah diakomodir oleh BPJS Ketenagakerjaan. Baik. Nah, Bu Harum mengatakan bahwa ada pengurusan klaim begitu ya Bu Harum ya. Pak Anwar, mungkin bagi peserta yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan masih bingung gimana sih cara klaimnya, mungkin Pak Anwar bisa menjelaskan sedikit Pak? Iya, jadi untuk klaim, aturan klaim itu sebenarnya sudah diatur di peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah, tapi kami juga coba mengedukasi. Karena tadi tidak seluruhnya peserta mungkin tahu. Betul, paham cara mengajukan klaim. Kami coba sosialisasi, ya, seperti ini juga bagian dari kami untuk sosialisasi gimana cara klaim dan syarat-syaratnya apa saja. Kemudian kami juga beberapa kali menyelenggarakan sosialisasi terbuka, contoh dengan para perusahaan, atau kami kumpulkan peserta-peserta di luar perusahaan juga sering kita lakukan seperti itu. Harapannya semakin banyak orang yang tahu program BPJS Ketenagakerjaan, kemudian manfaatnya seperti apa dan cara klaimnya seperti apa, ini jadi semakin mudah mereka untuk kalau terjadi klaim semakin mudah. Karena tadi kadang-kadang peserta ini bukan dia tidak, karena dia ketidaktahuan dia akhirnya merasa sulit nih untuk pengajuan klaimnya. Padahal dokumen-dokumen sudah kita berikan. Dan saya terima kasih banyak dengan Dinas Tenaga Kerja bahwa dengan bantuan dengan Dinas Tenaga Kerja kita lakukan edukasi itu dan semakin banyak juga yang tahu bahwa misal cara klaim jaminan kematian apa saja syaratnya itu sudah semakin banyak yang tahu. Nah, tadi Bu Harum bilang kami juga sampai ke lokasi untuk mengedukasi mereka. Ini aja loh syaratnya untuk jaminan kematian atau jaminan kecelakaan kerja, syaratnya ini seperti itu. Oh baik, jadi sebenarnya sudah jelas begitu ya, dan sudah ada aturannya. Nah itu dia. Tadi Pak Anwar sempat menjelaskan seputar jaminan hari tua, ada juga jaminan pensiun begitu ya. Nah ini bisa dijelaskan sedikit, mungkin masyarakat juga penasaran dan ingin menjadi peserta dalam hal jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Iya, jaminan hari tua ini sebenarnya bagian dari kita BPJS Ketenagakerjaan atau pemerintah ini untuk mendukung para peserta yang jika mengalami PHK atau pada saat usia pensiun, usia tua, dia punya tabungan yang bisa digunakan pada saat kejadian seperti itu. Jaminan hari tua ini sifatnya tabungan. Tabungan yang dikumpulkan oleh peserta yang bisa diambil lagi ketika mereka berhenti bekerja. Berhenti bekerja atau pesertanya meninggal dunia atau masa pensiun. Ini bisa diambil, dikembalikan beserta dengan hasil pengembangannya. Itu yang jaminan hari tua. Jadi di BPJS Ketenagakerjaan saya garis bawahi tidak ada biaya administrasi apapun dalam pengurusan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pool tabungan yang dia kumpulkan beserta hasil pengembangan itu dikembalikan lagi ke peserta. Kemudian ada jaminan pensiun. Nah mungkin kalau selama ini jaminan pensiun itu adanya untuk para PNS. Nah kalau PNS itu sudah ada pensiunnya. Sebenarnya pensiun sekarang juga bisa dinikmati oleh peserta swasta. Non PNS itu bisa punya jaminan pensiun lewat program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Kalau dia sudah mengiur dalam waktu 180 bulan iur, maka nanti ketika sudah waktunya sudah berhenti bekerja di 180 bulan iur, jaminan pensiunnya akan dapat normal. Jadi setiap bulan kayak PNS Bu, setiap bulan itu dia dapat tuh sampai si pesertanya mohon maaf meninggal dunia. Kalau pesertanya meninggal dunia nanti digantikan oleh suami atau istrinya, ahli waris. Nanti turun lagi ke anak, mirip lah seperti PNS. Itu gitu. Jaminan pensiunnya. Nah, jaminan pensiun juga bisa didapat ketika dia jadi peserta kami
mohon maaf, meninggal karena kecelakaan kerja. Meninggal karena kecelakaan kerja, dia peserta jaminan pensiun. Kita tidak lagi ngelihat berapa lama. Kalau normal kan 180 bulan iur ya. Iya. Tapi kalau dia meninggal karena kecelakaan kerja, walaupun baru 3 bulan jadi peserta, kemudian meninggal, maka sudah dianggap bayar 180 bulan iur. Baik. Hak pensiunnya dapat tuh ke ahli waris, sama seperti yang orang iur 180 bulan iur. Oh baik, gitu. begitu. Baik. Selain ada jaminan hari tua, jaminan pensiun, JKK, JKM, apa lagi nih Pak program dari BPJS Ketenagakerjaan? Yang terakhir itu jaminan kehilangan pekerjaan, JKP. Jaminan kehilangan pekerjaan sebenarnya kita peruntukkan untuk peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja, PHK. Baik. PHK dibantu dengan naker, tadi ada informasi lowongan pekerjaan, kemudian pembinaan aktivitas pekerjaannya nanti ada pembinaan, kemudian ada santunan. Santunan kita sekitar 6 bulan nanti, 3 bulan dapat santunan itu 45%. Ada tahapannya, kita sampai 6 bulan sebenarnya. 6 bulan untuk program jaminan kehilangan pekerjaan. Dia dapat bantuan dana dari BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu. Nah, harapannya di kita kalau untuk jaminan kehilangan pekerjaan kan tidak iurannya tidak dibayarkan oleh si pemberi kerja. Itu dipotong dari iuran jaminan kecelakaan kerja, sama ada subsidi dari pemerintah. Jadi tidak sama sekali menambah iuran bagi peserta. Kalau dia sudah ikut 4 program, maka jaminan kehilangan pekerjaan itu mutlak didapat bagi pesertanya. Oh baik. Jadi ada jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, ada juga tadi JKK JKM. Begitu. Baik. Saya ke Bu Harum sekarang. Nah Bu Harum, kalau di BPJS ada beberapa program yang sudah dijelaskan. Kalau di Dinas Tenaga Kerja sendiri Bu, mungkin ada program lain selain JKK JKM atau mungkin ada informasi lain yang bisa dibagikan kepada pemirsa? Monggo. Ya, terima kasih Mbak. Di kesempatan yang baik ini sekalian ya kita sampaikan program dari Dinas Tenaga Kerja KUKM. Jadi Disnaker ini kami tugas utamanya terkait ketenagakerjaan ya Mbak ya. Kemudian kami selain program JKK JKM, kami juga memberikan pelatihan-pelatihan gratis kepada masyarakat, khususnya para pencari kerja, para pengangguran. Nah, di tahun 2025 nanti kita akan membuka banyak pelatihan, dan pelatihan yang kami berikan adalah pelatihan yang berbasis kompetensi. Nah, jadi ada bermacam-macam pelatihan nanti yang bisa diikuti. Ada akuntansi, ada konten kreator. Oh, konten kreator juga. Baik, menarik. Kalau udah lulus mungkin bisa gabung di JTV. Ada food and beverage produk. Jadi di Kota Madiun kan banyak sekali kafe, menjamur kafe, ada resto dan segala macam. Nah, ini kebutuhan akan pekerja yang mempunyai kemampuan, mempunyai kompetensi dalam food and beverage itu besar sekali. Makanya kita mengadakan pelatihan, salah satunya adalah food and beverage product. Kemudian kita ada pelatihan juga customer service. Nah, ini nanti bisa direkrut oleh perbankan, finance dan lain-lain. Kemudian ada desain grafis, ada desain grafis, kemudian ada beauty spa dan terapis wajah. Di Kota Madiun mulai banyak sekali. Iya, betul. Mereka banyak membutuhkan ini beauty spa dan terapis wajah. Untuk itu kita 2025 nanti melakukan pelatihan itu. Kemudian ada pelatihan otomatis dan tata kelola perkantoran. Kemudian hairstylist untuk ini para wanita, ada krim, dekat segala macam itu. Kemudian ada web programmer. Kemudian juga ada pelatihan security. Nah, itu. Kemudian di Dinas Tenaga Kerja tidak hanya untuk pengangguran, untuk IKM juga. Karena di dinas kami ada bidang perindustrian. Nah, di situ kami memberikan fasilitasi bagi para pelaku industri kecil menengah. Nah, para IKM ini kami memberikan fasilitasi merek. Ya, jadi kemudian fasilitasi sertifikasi halal, kemudian kurasi produk, kemudian pendampingan TKDN, kemudian fasilitasi pengemasan produk, kemudian fasilitasi branding produk dan
terakhir ada fasilitasi terkait diversifikasi produk olahan. Jadi ada pelatihannya juga nanti. Oh, baik. Nah, jadi itu. Jadi ada untuk pengangguran, ada untuk IKM juga. Kemudian mungkin informasi tambahan aja ya Mbak ya, pelatihan-pelatihan yang telah kita berikan kemarin itu ini berdampak cukup signifikan untuk mengurangi pengangguran di Kota Madiun. Pada tahun 2023 TPT tingkat pengangguran Kota Madiun itu pada angka 5,85%. Dan 2024 dengan adanya berbagai intervensi tadi, pengangguran di Kota Madiun TPT-nya itu turun menjadi 4,30%. Baik, jadi cukup banyak juga ya Bu ya? Turun 1,55%. Ini kalau dari jumlah angka penganggurannya 2023 itu sekitar 6.500 orang. Dengan berbagai intervensi tadi 2024 itu turun menjadi 4.900 orang. Jadi turunnya itu sekitar 1.500 orang. Ini cukup signifikan. Cukup signifikan. Kemudian pelatihan-pelatihan yang kami berikan kemarin karena kita link and match dengan perusahaan-perusahaan, apa aja sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh dunia kerja, dunia industri itu apa? Pelatihan yang 2023, pelatihan berbasis kompetensi yang kita laksanakan itu 237 orang Mbak pesertanya. Jadi berbagai macam pelatihan itu 100% Mbak sudah diterima bekerja. Luar biasa. Nah, dan untuk 2024 ini kita ada 274 orang yang mengikuti berbagai macam pelatihan, itu 192 orang sudah diterima bekerja. Ada atau 70%. Nah, yang 30% masih proses ini, masih proses interview dan lain-lain. Nah, dan mungkin informasi tambahan Mbak di Snaker kami punya program Si Caker. Ada aplikasi Si Caker yang bisa dimanfaatkan oleh para pencari kerja. Nah, jadi nanti di situ para pencari kerja bisa melihat lowongannya apa aja. Oh, untuk lowongan pekerjaan. Iya, lowongan pekerjaan. Baik. Nah, kemudian di situ nanti mereka bisa langsung mengakses di situ, mereka bisa bertemu langsung nanti dengan para pemberi kerjanya. Persyaratannya apa, kapan mereka akan diundang interview dan lain-lain. Baik, jadi banyak sekali program yang sudah disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun sendiri begitu ya, dan untuk mengintervensi khususnya para pengangguran di Kota Madiun agar terus nanti berkurang di tahun-tahun berikutnya. Semoga nanti akan terus berkurang. Begitu ya Bu, amin. Terakhir Ibu, singkat saja mungkin harapannya terkait khususnya program JKK-JKM di Kota Madiun apa, silakan. Harapan kedepannya tentu saja kami berharap masyarakat Kota Madiun yang belum menjadi peserta tadi yang DTKS tadi, mari datang ke Dinas Tenaga Kerja untuk mengikuti program JKK-JKM ini gratis. Jadi pemerintah Kota Madiun yang membiarkan iurannya. Kemudian kemarin kami menerima surat dari Menteri Dalam Negeri tanggal 23 November yang lalu, dihimbau lagi agar diperluas lagi cakupannya karena ternyata Jawa Timur masih rendah ya Pak Anwar. Jadi Jawa Timur itu masih masuk 6 terbawah di seluruh Indonesia untuk kepesertaan program jam sostek. Nah, tapi kalau Kota Madiun udah bagus ya Pak Anwar? Kota Madiun udah bagus. Udah bagus karena tadi kita sudah pernah ada program. Kemudian kita yang terbaru ini kita masuk 3 besar masuk terbaik 3 besar. 3 besar terbaik se-Jawa Timur. Nah, alhamdulillah. Tapi kalau di Jawa Timur secara keseluruhan 38 kota kabupaten itu Jawa Timur masih ada di bawah. 6 bawah. Nah, jadi tentu saja kita terus berusaha meningkatkan kepesertaan tadi. Kemudian kami juga menghimbau seluruh perusahaan, baik itu BUMN, BUMD maupun perusahaan yang semuanya ada di Kota Madiun, agar mengikut sertakan karyawannya untuk dimasukkan dalam program jam sostek ini. Baik. Terima kasih Bu Harum. Silakan Pak Anwar yang terakhir, singkat saja harapannya apa nih Pak dengan program ini? Sama seperti Dinas Tenaga Kerja bahwa BPJS ini menjadi bagian jaring pengaman sosial yang harus bisa dinikmati oleh seluruh pekerja, terutama pekerja di Kota Madiun. Dari pemerintah daerah ada fasilitas Pro JKK-JKM, kemudian dari pemerintah, dari swasta, dari perusahaan itu juga ada kewajiban untuk mendaftar program BPJS Ketenagakerjaan, dan dari pekerja mandiri juga dapat ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Harapan kami untuk regulasi sebenarnya sudah clear semuanya, sudah ada. Kemudian tinggal gimana caranya si peserta itu atau calon peserta patuh dalam program
BPJS Ketenagakerjaan, baik dari pemberi kerja, perusahaan itu harus bisa seluruhnya pekerja yang bekerja di situ didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian yang pekerja informal dia bisa daftar secara mandiri dalam program BPJS Ketenagakerjaan melalui kanal-kanal yang sudah diberikan. Ada kanal bayar, banyak kanal bayar maupun kanal pendaftaran yang disediakan untuk secara mandiri mereka terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Baik, terima kasih Pak Anwar, terima kasih Bu Harum atas informasi yang banyak sekali diberikan kepada masyarakat. Semoga masyarakat yang dari rumah khususnya para pekerja begitu ya bisa menerima informasi ini dengan baik, bisa paham, kemudian nanti seperti dikatakan oleh Bu Harum lebih banyak lagi nanti masyarakat begitu ya Pak Anwar ya yang mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Baik, pemirsa, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun terus berupaya untuk mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan, dan mensejahterakan seluruh pekerja. Bersinergi bersama dengan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, ke depan akan terus berupaya untuk melindungi, melayani, dan mensejahterakan pekerja dan keluarga, sehingga siklus hidup masyarakat pekerja di Kota Madiun akan berjalan dengan baik ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan kali ini bisa memberikan manfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV. Terima kasih.